Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada siang hari ini, ya terima kasih yang sudah menjawab. Materi kita pada siang hari ini yaitu reproduksi pada tumbuhan dan hewan KD2 ya. Tapi untuk siang hari ini saya akan menjelaskan reproduksi pada tumbuhan terlebih dahulu. Oke, KD yang ingin dicapai yaitu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup, dan menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikatornya cukup banyak, yaitu menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, kemudian macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, perbedaannya antara reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan, kemudian menjelaskan proses penyerbukan, macam-macam perantara penyerbukan, bagaimana proses pembuahan, penyebaran biji, faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan, serta bagaimana teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, bagaimana teknologi reproduksi pada hewan, serta adaptasi pada makhluk hidup. Ya, itu indikator pencapaian kompetensinya. Oke, sekarang kita masuk pada reproduksi pada tumbuhan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Sebenarnya hampir sama antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Hanya yang membedakan kalau manusia itu harus melakukan reproduksi seksual, artinya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada tumbuhan dan hewan ada dua macam. Jadi ada yang aseksual dan ada yang seksual. Oke ya, kita masuk ke tumbuhan dulu. Nah, reproduksi pada tumbuhan ini ada dua macam, yaitu aseksual yang biasa kita kenal istilahnya vegetatif. Kemudian yang seksual yang biasa kita kenal dengan istilah generatif. Jadi aseksual ini tidak perlu adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ini sudah bisa menghasilkan individu baru. Ya, jadi tujuan dari reproduksi itu sendiri adalah untuk menghasilkan individu baru untuk kelangsungan jenisnya. Nah, oke. Vegetatif sendiri pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua. Ini yang sudah sering kalian ketahui waktu di SD. Jadi ada alami, ada yang buatan. Oke, nanti saya upload tugas untuk Google Classroom. Jadi nanti kalian menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang mengalami vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, kita contohnya apa yang vegetatif alami? Dikatakan alami berarti dari tumbuhan itu sendiri, dikatakan buatan berarti dibantu oleh manusia. Kita ambil contoh yang alami, kita contohnya tunas. Nah, tunas ini pada dasarnya tumbuhnya di bagian batang, misalnya pada tumbuhan pisang, kemudian bambu, tebu ya. Jika tunas tersebut tidak di bagian batang, maka kita kenal dengan tunas liar atau tunas adventif. Contohnya apa? Tunas yang terletak di bagian daun, yaitu contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Kemudian vegetatif alami yang lain adalah spora. Contohnya ini dua macam, yaitu pada lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada stolon atau geragi. Ini batangnya tumbuhnya di dalam tanah ya, dan ini terjadi secara alami, misalnya pada tumbuhan stroberi, kemudian pegagan, semanggi. Kemudian ada rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Kenapa kok diberi nama akar tinggal? Pada dasarnya ini adalah batang yang berada di dalam tanah tapi berluas-luas ya, sehingga itu kenapa diberi nama akar tinggal ya. Oke, contohnya pada apa nih yang suka di dapur nih pasti tahu ya. Contohnya jenis kunyit atau kunir, jahe, lengkuas atau laos, temulawak ya. Kemudian umbi. Umbi ini sebenarnya adalah bagian yang mengembang dan bisa digunakan cadangan makanan. Jadi ada umbi batang, contohnya pada bagian kentang atau ubi jalar. Kemudian umbi lapis ini adalah yang berlapis-lapis, yaitu jenis bawang, misalkan pada bawang merah, bawang putih, kemudian ataupun bombay ya. Kemudian yang buatan yang dibantu oleh manusia, yang pertama adalah mencangkok. Syarat tumbuhan bisa dicangkok itu adalah memiliki kambium, berarti dia masuk dalam jenis dikotil atau berkeping dua. Misalnya apa berkambium? Misalnya adalah tumbuhan mangga, kemudian jambu ya. Kemudian yang menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi ini bagaimana? Jadi pada menempel ini kita ambil tunasnya, dua tumbuhan yang ingin kita gabungkan, misalkan jeruk ya. Jeruk yang satu buahnya kecil tapi rasanya manis. Kemudian yang satu lagi buahnya besar tapi kok kecut. Nah, saya ingin punya individu baru di mana nanti hasilnya adalah
buahnya besar dan rasanya manis. Maka mata tunasnya itu saya ambil, kemudian saya tempelkan di mata tunas yang lain, ya, saya buang mata tunas tumbuhan yang lain, kemudian saya ikat, saya tempel. Nanti di situ akan tumbuh individu yang baru. Kemudian menyambung. Jadi menyambung ini dua tanaman kita sambungkan. Jadi yang bawah itu punya tanaman si A, yang B yang atas sebagian yang B, tapi itu masih dalam satu jenis, ya. Misalkan mawar, ya. Kemudian merunduk. Merunduk ini batangnya dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian stek. Nah, stek ini sering kalian lihat, ya. Kita potong-potong batangnya, kemudian kita tancapkan, ya. Misalnya pada apa? Pada ketela, ya, pohon, kemudian kelor, mawar, ya, dan beberapa tumbuhan yang lain. Kemudian kultur jaringan ini yang modern. Oke, saya tidak jelaskan hari ini. Ini contohnya, ya. Ini yang spora gambarnya. Oke, ini gambarnya apa namanya? Sebenarnya yang akar tinggal, ya. Kemudian ya ini yang ubi batang tadi pada kentang. Oke, ini tadi yang rizoma, ya. Oke. Kemudian ini geragi atau stolon, jadi ada batang yang menjalar, ya. Kemudian ada batang yang tertanam di bagian tanah, ya. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi ini dinamakan stolon. Contohnya pada strawberry. Ya, oke. Sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita selesai di reproduksi seksual. Nanti di akhir saya akan mengajukan kuis, ya, atau pertanyaan. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu untuk reproduksi vegetatifnya. Oke, jelas, ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Putri mau tanya? Helmi? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke reproduksi generatif. Nah, reproduksi yang generatif ini adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, berarti di sini harus bertemu, berarti harus memiliki bunga. Ya, jadi ciri-ciri reproduksi generatif itu adalah adanya bunga. Hasilnya berupa apa? Hasilnya nanti berupa biji. Oke, jelas, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian bunga. Ini sudah, ya, waktu SD kita tinggal mengulang saja. Nah, di sini ada mahkota, ya, daun mahkota yang berwarna-warni. Nah, alat reproduksi jantan pada bunga itu adalah benang sari, kemudian di reproduksi betina adalah putik. Perhatikan, di bagian atas ini adalah kepala putik, kemudian di sini ada tangkai putik. Kemudian yang benang sari bagian atasnya adalah kepala sari, di mana di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Perhatikan, ya. Jadi saya ulang lagi, di dalam kepala sari terdapat serbuk sari atau dalam bahasa Inggrisnya pollen, ya. Kemudian di sini adalah bakal biji, kemudian di sini yang seperti biji, ya, yang di luarnya adalah bakal buah. Oke. Kemudian ini dasarnya, kemudian ini adalah kelopak. Oke, ya. Nah, ternyata tidak semua bunga itu sempurna. Artinya dia lengkap. Nah, dikatakan bunga sempurna jika dalam satu bunga itu ada putiknya, ada benang sarinya. Ya, jadi ada alat reproduksi jantan, ada alat reproduksi betina. Alat reproduksi jantannya apa? Benang sari. Alat reproduksi betinanya apa? Putik. Nah, kalau dua-duanya ada, kita namakan bunga sempurna. Kalau hanya salah satu saja, maka kita namakan bunga tidak sempurna. Nah, jika bunga sempurna tersebut ternyata lengkap dengan bagian lainnya, ada mahkotanya, kelopaknya, ya, bakal biji, bakal buah, dan lain sebagainya, maka kita sebut dengan istilah bunga lengkap. Nah, jika bunga tidak sempurna tadi, masih juga ada bagian yang lain, kita menamakannya bunga tidak lengkap. Oke, kita masuk ke penyerbukan, ya, tolong perhatikan. Penyerbukan itu adalah peristiwa, dicatat boleh, ya, peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Saya ulangi, ya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan ada 4. Kalau jatuhnya pada bunga sendiri, kita namakan autogami. Jadi sebenarnya kata gami itu mengacu pada perkawinan, ya, atau pernikahan. Cuma kalau tanaman kan tidak ada pernikahan, ya, nggak ada ijab kabulnya, ya. Jadi di sini merujuknya pada proses penyerbukan ataupun pembuahan, ya. Oke, jadi itu kenapa kalian sering mendengar istilah monogami, poligami, ya. Kalau monogami itu pernikahan satu, ya.
satu pasangan. Poligami berarti istrinya banyak ya, lebih dari satu. Nah, sekarang kalau tumbuhan autogami berarti penyerbukannya sendiri. Jadi seperti ini. Jadi benang serbuk sarinya jatuh pada kepala putik masih dalam satu bunga. Oke, kalau yang tetangga masih dalam satu pohon tapi beda bunga. Jadi di sini kita lihat satu pohon ini punya dua bunga A dan bunga B. Nah, serbuk sarinya bunga A jatuh pada kepala putik bunga B, maka kita sebut dengan penyerbukan tetangga atau getonogami. Nah, bagaimana jika tanamannya beda pohon tapi masih dalam satu jenis? Ingat ya, masih dalam satu jenis. Maka kita namakan penyerbukan silang. Misalnya mawar A bunganya jatuh ke mawar B, kan masih satu jenis ya. Kalau beda jenis barulah kita sebut penyerbukan bastar. Misalnya serbuk sarinya bunga mawar jatuh pada kepala putik bunga melati. Bu, apakah bisa terjadi pembuahan kalau beda jenis? Tidak bisa. Ya, jadi kalian pernah melihat campuran antara mawar dengan melati? Nggak bisa ya, nggak bisa terjadi pembuahan. Ya, oke. Kecuali kalian mau mutasi genetiknya, tapi saya pikir tidak perlu ya. Nah, ternyata penyerbukan tadi yang peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik tidak serta-merta bisa berlangsung sendiri. Ada yang dibantu. Oke, tanpa disengaja. Misalnya dibantu oleh angin. Nah, angin ini dalam bahasa Yunani anemo ya. Oke, jadi anemogami namanya. Ciri-cirinya apa tumbuhan yang dibantu oleh angin? Pastinya dia biasanya tangkainya panjang, kemudian kecil dan ringan. Jadi ketika angin bertiup, nah serbuk sarinya langsung terbang dan menempel pada kepala putik yang lain. Kemudian hidrogami. Hidro sendiri artinya air. Berarti dia jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dibantu oleh air. Antro itu artinya manusia. Jadi kalau kalian pernah mendengar antropologi, antropo ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi antropogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Misalnya apa? Misalnya pada tanaman salak ya. Zoidiogami dibantu oleh hewan. Nah, biasanya yang sering keluar di soal itu yang tiga bawah ini. Serangga, kelelawar, dan burung. Ini yang paling sering keluar. Oke. Serangga nih misalnya apa? Ada lebah, kupu-kupu, kumbang ya. Itu dinamakan entomogami. Ciri-cirinya bagaimana supaya bisa dibantu oleh serangga? Ciri-cirinya dia harus menarik mahkotanya. Kemudian baunya harum sehingga serangga pada datang ya, kupu-kupunya datang hinggap. Tanpa sengaja kakinya menyentuh serbuk sari dan akhirnya menempel pada kepala putik ya. Oke, sementara kelelawar K. Nah, kita sebut kiropterogami. Dimulai dengan K juga ya, diingat-ingat, mudah mengingatnya. Apa ciri-cirinya tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh kelelawar? Pada dasarnya sama, cuma ini terjadi pada tumbuhan yang mekar pada malam hari. Nah ya, kenapa? Karena kelelawar itu bangunnya malam ya. Oke, sekarang yang dibantu oleh burung, ornitogami. Nah, ya burung tuh ornitogami. Apakah semua burung bisa membantu penyerbukan? Oh tidak. Burung elang membantu penyerbukan? Tidak, terlalu besar ya. Biasanya burungnya kecil, kemudian paruhnya panjang. Mungkin kalau kalian sering lihat video ataupun gambar di buku siswa kalian juga ada jenis-jenis burung kolibri ya. Jadi dia hinggap untuk menghirup madu ya. Untuk mengambil madu pada tumbuhan. Jadi ciri-cirinya juga sama dengan serangga. Jadi warnanya menarik, indah sehingga buru datang, baunya harum sehingga mengambil madu tanpa sengaja. Itulah serbuk sarinya menempel pada si burung, kemudian jatuh pada kepala putik. Oke, kemudian ini materi pengayaan, kalian bisa baca sendiri. Ini tidak pernah keluar ya dan tidak pernah dibahas. Jadi ini hanya tambahan saja. Bahwa perkembangan generatif pada tumbuhan ada 4 macam, ada konjugasi, isogami, anisogami, dan yang diikuti dengan pembuahan. Oke, nah apa yang terjadi selanjutnya setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik? Nah
ya, tadi sudah selesai proses penyerbukan, maka yang terjadi selanjutnya adalah proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan ini ada bedanya. Nah, ini mungkin yang tidak diajarkan waktu di SD ya. Ada yang terjadi pada gimnospermae dan ada yang terjadi pada angiospermae. Gim, kalian kalau bicara gim kan mulutnya menutup ya. Nah, gim ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Jadi kebalikannya. Biasanya anak-anak kalau nyingkat, Bu saya kalau mudah ingat tuh agim. A terbuka, gimnospermae ya. Jadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ini hanya pembuahannya tunggal saja. Nah, kalau angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya ganda. Jadi ada biji, ada buahnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi begini gambarnya. Ketika serbuk sari jatuh pada kepala putik, maka tabung sari ini dia akan memanjang seperti ini. Dia akan menyentuh pada bagian sel telur. Sehingga akan terjadi pembuahan. Pada angiospermae terjadi 2 kali pembuahan. Oke ya, kita lihat. Nah, pembuahan yang pertama yaitu antara inti generatif 1 bertemu dengan sel telur menjadi zigot atau biji. Yang kedua, inti generatif 2 bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder berkembang menjadi cadangan makanan atau buah. Nah, saya ulang lagi, kalau pada pembuahan atau fertilisasi tunggal hanya menghasilkan biji saja, tapi kalau pembuahan ganda menghasilkan biji dan buah. Oke, kita lihat rangkumannya seperti ini ya. Nah, contohnya apa? Oke, contohnya ini banyak sekali di buah-buahan ya. Pernah nggak kalian menemukan buah-buahan tuh ada bijinya, ada buahnya? Ini saya kasih contoh yang paling mudah, mangga. Nah, kalian kalau ngupas mangga, di dalamnya ada biji dan ada buah, ya. Oke. Nah, selesai materi kita kali ini. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan tanya jawab. Saya bagi-bagi nilai ya. Yang bisa langsung dibuka mikrofonnya, langsung menjawab. Oke ya. Kita mulai pertanyaan pertama. Nah, bisakah kalian menyebutkan, tadi saya kasih contoh ya, tumbuhan yang melakukan pembuahan ganda yang memiliki ada biji dan ada buah, contohnya pada mangga. Bisakah kalian menyebutkan 3 tumbuhan yang lain yang melakukan pembuahan ganda? Oke, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Jadi ada biji, ada buahnya. Banyak itu ya, buah-buahan yang ada biji dan ada buahnya. Oke, silahkan. Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, Putri, Elo. Siapa? Elo, mau menjawab? Tumbuhan kira-kira yang ada biji juga ada buahnya. Yuk, banyak ini ya di buah-buahan. Oke, silakan. Ya, Elo mau menjawab? Silakan. Apa saja contohnya? Oke, siapa yang mau menjawab? Elo atau Putri, silakan. Putri mau menjawab? Putri Agustin Anggraini. Oke, silakan. Oke. Helmi mau menjawab? Tumbuhan apakah yang memiliki biji dan memiliki buah? Oke, silakan. Oke, silakan. Yang mau menjawab? Selain mangga, ayo. Masa nggak tahu selain mangga? Yuk. Buah-buahan apa banyak kan? Buah-buahan ada bijinya, ada buahnya. Ayo. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Elo mau menjawab? Iya. Ya, oke. Tumbuhan apa lagi yang punya biji juga punya buah? Ayo, apa lagi?
Rambutan, Rambutan, oke bagus. Apalagi? salak, Salak ya, betul ada bijinya kan ya. Terus apalagi? jeruk, Jeruk, oke betul ya. Gampang ya, ada rambutan, biji dan jeruk. Oke, pertanyaan yang kedua. Nih, sebutkan 3 tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif alami. Ayo. Ya, silakan. Putri mau menjawab? Reproduksi vegetatif alami. Contohnya apa? Misalnya saya kasih contoh satu ya. Misalkan pisang melakukan tunas. Yuk, yang lainnya kalian sendiri yuk yang menyebutkan. Oke, silakan. Silakan tumbuhan apalagi yang melakukan reproduksi vegetatif alami. Yuk, silakan. Oke, silakan. Helmi mau menjawab? Helmi tadi yang pertama masuk loh. Helmi jawab. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya, Putri. Ya. Bu, soalnya bisa diulang, Bu. Soalnya sebutkan 3 tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif alami. Yuk. Apa saja? Oke, silakan. Bawang merah. Helmi, ya. Oke, singkong, bawang merah dengan apa? Helmi, bentar. Bawang merah dengan cara apa, Helmi? Bawang merah apa? Reproduksinya apa, Helmi? Bawang merah, ayo. Pakai apa, Helmi? Bawang merah tadi apa, Nak? Umbi? Pakai umbi apa? Bawang merah. umbi lapis, Umbi lapis, betul. Kemudian apa lagi? Tinggal 2. Apa lagi, yuk? wortel, Wortel. umbi batang, Ya, oke. Terus apa lagi? singkong, Singkong dengan cara? umbi akar. Ya umbi batang ya udah oke betul ya. Oke, masih banyak ya. Kemudian ada kunyit, ada jahe, itu dengan rizoma ya, stroberi dengan stolon ya. Oke. Nah, kalau tadi vegetatif alami, sekarang sebutkan 2 saja. Ini pertanyaan terakhir ya. Contoh tanaman yang melakukan reproduksi vegetatif buatan. Yuk, buatan sekarang. Yuk. Yang buatan. Ayo, silakan 2 saja tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif buatan. Oke, silakan. Yang bisa menjawab, gampang loh, reproduksi vegetatif buatan. Yuk, yang belum jawab ini Sobrian, ada Selvi, ada Saidul, ada Dewi Novita. Yuk. Oke, ada yang mau menjawab? Sebutkan 2 saja contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif buatan. Yo. Vegetatif Apel, buatan. stroberi, Iya, diapakan? Diapakan caranya? Apel sama stroberi. mengenten, Ya, oke, betul ya. Apa mengenten itu? Nama lainnya? Nyambung ya, oke. Kami dapat 2 poin ya hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita siang hari ini? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, pertemuannya saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita selesai di bagian reproduksi tumbuhan. Nanti saya upload tugas di Google Classroom-nya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.